Oke, selamat sore ya. Tadi Anda sudah melihat saya import LED ini tanpa dus ya. Karena berpikir ongkos kirim mahal bro ya. Kita pakai udara, jadi kita nggak memikirkan untuk packagingnya ya. Packagingnya adalah kita bikin sendiri di Indonesia ya. Sederhana saja ya. Jadi nanti Anda dapat LED Cree ini adalah packagingnya seperti ini ya. Nanti saya desain stiker ya. Tapi intinya adalah untuk menaruh LED ini ya. Ya, seperti itu ya packagingnya. Oke. Kardusnya juga tak perlu bagus-bagus atau bagaimana karena kan yang penting LED-nya, bener nggak? Ya. Ini bisa diputar full adjustable. Ini adalah Cree XHP 50 second generation 30 watt ya, 30 watt, sekitar 2400-an lah luxnya ya. Kita akan coba tes ya. Seperti biasa penjelasan dari awal ya. Di sini ada lux meter di depan ya. Lux meter itu diukur di sini nih, ada tandanya. Kita ukur dulu kekuatan chipnya berapa ya, powernya berapa, baru bisa ketahuan berapa terangnya ya. Soal fokus, cut off ya, kita akan setting kalibrasi apalah itu istilahnya. Pokoknya intinya adalah Anda tinggal terima beres ya. Yang penting adalah dia high power, stabil ya. LED itu dibilang bagus, dia stabil, wattnya besar, stabil, tidak ngedrop ya. Ngedrop boleh, cuma tidak boleh terlalu banyak, bener nggak ya. Teknologi dia double Cooper PCB-nya ya, tuh Anda bisa lihat ya, double Cooper PCB-nya, Cooper, pendinginannya menggunakan kipas ya. Versi ini adalah versi kipas, full adjustable, diputar ya. Dia diputar memang tidak bisa maju mundur, dia hanya putar adjustment sudutnya saja ya, sudutnya saja, jadi dia tidak bisa maju mundur ya. Ini adalah Cree yang ada kipas angin versi 30 watt ya. Yang sebelumnya adalah 26 28, jadi dia ini lebih high power, lebih tinggi, harganya pun lebih mahal, dan dia menggunakan Cooper ya. Cooper ya, pendinginnya adalah Cooper ya, batang tembaga ya. Oke, kita akan tes nyalanya ya. Dan dia tidak ada driver, jadi driverless, tinggal colok ya, simple sekali. Pemasangan pun juga sangat simple. Jangan lupa pasang dulu ininya ke reflektor, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jadi kipas itu di belakang karet ya. Jangan sampai kipas di dalam karet, itu namanya salah pasang ya. Untuk Anda yang beli dengan saya, sudah dikirim barangnya, sudah dipasang, sudah nyala, WhatsApp lah ke saya, Pak, tanya udah benar belum sudutnya Pak, begini begitu. Saya akan kasih solusi lebih baik ya, menurut pengalaman saya. Jadi bukan hanya mau terang saja, tapi istilahnya ada feedback, jadi saya bisa bantu Anda supaya hasilnya lebih maksimal. Memang Anda pasang pasti terang, tapi alangkah baiknya kalau kita diberi kabar atau bagaimana sudutnya kan, supaya lebih bagus ya, seperti itu. Kita akan ukur wattnya dulu ya. Wattnya adalah 28 watt ya, di 13,5. Kalau kita bermain di 13,5 ya, sekitar 28 sama ya. Kalau bermain di 9 volt ya, patokan dia 13,5 nih. Kalau saya lihat di sini sih, di sini ada angkanya, Anda terlihat nggak? Cuman di sini juga ada, Anda bisa lihat juga. 27 28 ya. Di 13,3 ya.
ya, 29 28 tuh di wattmeter. Ya, kita akan lihat luxnya. 2200-an ya. 2200. Ya, sekitar 2200 untuk tipe H4-nya. Kalau di tipe H11-nya bisa mencapai 2450, berarti H4-nya memang lebih rendah ya. Sama seperti Philips pun seperti itu ya. Merek Philips pun begitu ya, yang H4-nya rendah 19-18 watt. Sedangkan kalau yang singlenya 21 ya, karena dia ada 2 chip drivernya sebenarnya ya. Untuk H4 lebih rendah. Tapi intinya adalah ini bolam stabil bro ya. Build quality sangat bagus. Pendinginannya Cooper dengan kipas ya. Sebelum dikirim kita akan kalibrasi, kita akan buka ulang ya. Kita akan black ya. Di tengah ini kita akan suntikan thermal pass ya, supaya pendinginannya lebih bagus. Kenapa kita berbicara LED selalu saya ngomong pendinginan karena banyak LED ya terang di awal, setelah nyala 5 menit 10 menit ngedrop ya. Apalagi yang heat Cooper pipe ya, F3, F5, F7, F9 mungkin ada, banyak ngedrop awal terang, tapi setelah 10 menit 15 menit turun 50% gitu ya. Nah, jadi banyak LED ngedrop. Yang ngedrop itu wajar memang, cuman kita berusaha nahan ngedropnya jangan banyak-banyak gitu ya. Kenapa? Jangan banyak, karena kalau ngedrop ya tentu nggak terang ya gitu ya. Jadi awalnya doang terang. Supaya terangnya stabil kita harus pendinginan dia bagus. Selain kipas, panas di chipnya ini harus dibuang ya, supaya tahanan dalamnya nggak makin besar. Tahanannya makin besar, panas, tahanannya makin besar, makin drop. Jadi dropnya kuadrat gitu ya. Gara-gara panas, tahanannya membesar, drop terangnya, dia makin panas, drop lagi, jadi habis ya, seperti itu. Dan ini kipasnya juga besar ya, heatsinknya besar, jadi tidak seperti yang F3, F5, pokoknya yang menggunakan heat Cooper pipe ya, double heat Cooper pipe, DHP atau apa, itu kipasnya kecil bro. Jadi dia berharap dari heat Cooper pipe itu pendinginan, jadi kipasnya dikasih kecil. Sebenarnya kalau menurut saya salah, kipas harus diperbesar ya. Kenapa kipas harus diperbesar? Harus diperkencang gitu ya, supaya pendinginannya makin mantap gitu ya. Bukannya kipasnya dikecilin, mentang-mentang dia sudah pakai heat Cooper pipe, kipasnya dikecilin gitu ya. Negatifnya lagi dari double heat pipe itu, dia besar bro ininya, tebel, ininya juga lebar ya, karena ada heat pipe-nya di situ, ada 2, ada batang. Sedangkan ini dia tidak batang, dia hanya berupa PCB. Nah, makin besar, makin tebal itu fokus makin lari ya. Kita harus bikin yang setipis mungkin, sekecil mungkin batangnya ya. Kenapa? Ya karena supaya fokusnya makin bagus. Kalau ini makin lebar ya tentu banyak blank spot di jalan ya. Sinar jatuhnya di tanah banyak blank spot. Ya, seperti itu. Jadi kita akan jual Cree versi ini mulai debut. Sebenarnya sih bukan mulai debut. Ini sudah saya jual 2 tahun yang lalu sebenarnya. Ya, saya sudah jual 2 tahun yang lalu. Anda silakan lihat videonya di YouTube saya. Dan untuk customer yang sudah beli versi ini, feedbacknya sih bagus ya, awet. Ya, karena ini saya sudah jual dari 2 tahun yang lalu, 1,5 atau 2 tahun lalu. Anda silakan lihat di review YouTube saya. Mungkin video saya sudah ada 700-an ya. Ya, Anda lihat yang di 1,5 tahun lalu lah. Ada saya review tipe ini. Ya, lebih terang, lebih padat, teknologinya, PCB-nya dari Cooper. Ya. Harganya berapa? Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838. Ini adalah versi fix. Ya, jam 11, jam 12 terukur fix. Kita nanti mungkin di depannya akan kita bikin full adjustable 360 derajat ya, bisa ya. Dan ini Anda bisa lihat ya, ini terbuka full, ini nggak terbuka ya. Jadi nanti pokoknya Anda tinggal terima beres ya. Barang yang saya jual Anda tinggal terima beres, Anda tinggal pakai ya. Ini terbuka full, ini terbuka. Jadi ini terbukanya adalah 3/4, ini terbuka setengah ya. Nah, itu yang akan kita kalibrasi juga.
Titik fokusnya akan kita ukur ya, harus kita samakan dengan H4. Apakah dia lari, apakah tidak. Ya. Dari bagian ininya pun akan kita setel ulang ya. Ininya, jadi saya juga nggak terlalu vulgar bagaimana, pokoknya intinya Anda terima beres saja ya. Akan kita oprek lah istilahnya ya. Oke, jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Jadi ini versi yang terbaru XHP 50 second generation 30 watt. Saya ngomongnya 30 watt ya, padahal dia antara 28 sampai 30 ya, lebih tinggi dibandingkan yang dulu. Dan dia lebih stabil. Kenapa? Karena PCB-nya dari Cooper. Coopernya tebal bro, bukan tipis. Ya, ini lebih tebal dari PCB-nya P730 ya. Dan keuntungan lain, chipnya bisa serviceable ya, bisa serviceable. Jadi dalam arti kalau Anda sudah pakai, kalau chipnya yang mati, kita bisa ganti chipnya. Dan di kemudian hari kita akan ada versi upgrade ya, ininya putih, ininya kuning atau putih, jadi dual color bisa ya. Tapi saat ini adalah warnanya warna putih. Kenapa? Karena yang lebih laku ya, warna putih. Karena kalau warm white, kalau Anda pakai LED ini di jalan tol pasti putih semua kelihatan di jalan ya, rambu-rambu semua terang, marka jalan terang. Tapi kalau Anda pakai yang warna halogen seperti warm white, marka-marka jalan itu kurang begitu refleks ya, kurang gitu mantul ya. Jadi tetap putih masih lebih oke lah zaman sekarang, 6000 Kelvin ya. Hujan masih oke lah. Tapi kalau kabut tergantung mata ya. Saya pakai expander waktu itu ke Bali, saya pakai Cree XHP 70 white kabut di Bali itu waktu itu masih oke lah ya. Tergantung mata juga ya. Oke. Sekian reviewnya, nanti ke depan-depannya setelah banyak yang order kita akan review, kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana plus dan minusnya tipe bolam ini ya. Ini bolam berat bro, jadi bahannya bener-bener full CNC, padat ya. Dia punya heatsinknya, jadi pejal ya, bukannya enteng-enteng gitu ya. Driverless, lagi tinggal colok, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing soal driver, pokoknya tinggal colok aja soket mobil ya. Tinggal colok, tinggal pasang, selesai ya. Oke. Jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Selain versi H4 kita ada versi H7, H11, H11 termasuk H16 ya, H8, H9, HIR2, HB3 ya, kita ada. Semua pokoknya kalau Anda berminat tipe Cree ini, HIR2 juga ada, nggak masalah buat proyektor. Tapi saya belum testing tuh kalibrasi di proyektor bagaimana, karena barangnya baru sampai hari ini ya. Oke, terima kasih. Kita akan tes ulang nih kekuatan chipnya dia berapa ya, powernya. Yang untuk H4 itu 2200 ya, 2200 ya. Chip sisi sini kita akan balik nih ya, 2000. Kita cari titik maksimalnya 2000 ya, hampir lah ya, 2200-an tuh. Yang sebelah sini 2013 apa 130 ya. Jadi maksimalnya dia sekitar 2200 ya. Kipasnya juga silent ya. Saya sih jujur terus terang request pabrikan sih dia ball bearing ya kipasnya ya. Saya sih request dari pabrik kipasnya ball bearing ya. Tapi kita nggak bisa ngomong bagaimana bener nggak bener, namanya pabrik, kita harus bongkar ya. Kita harus bongkar mau nggak mau ya, ball bearing atau bukan ya. Ini cut off-nya kanan dengan kiri berbeda ya. Nanti kalau Anda ini terima ya, terima beres lah ya. Apa yang kita kerjakan tinggal Anda pasang. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Jadi ini di order untuk Suzuki R3 yang menggunakan proyektor ya. XHP 50 second generation ya. Wattnya lebih besar kali ini. Ini tipe H11 ya. 30 watt full adjustable ya.
Full adjustable 360 derajat, agak maju agak mundur, jadi bisa dimajuin bisa dimundurin ya. Dudukannya seperti ini ya, full adjustable dan ini halus sekali, jadi build quality-nya sangat bagus ya. Bahan full CNC, pendingin kipasnya juga kenceng. Saya sih request ball bearing ya, tapi namanya pabrikan bisa saja kita request ball bearing, dia tidak kasih ball bearing, kita juga tidak tahu karena saya nggak bisa bongkar ya. Tapi saya sih request ball bearing kipasnya, makanya kipasnya putarannya agak kenceng dan sebenarnya sih dia silent ya, tapi mungkin ada bisa timbul suara, mungkin karena putarannya kencang itu juga bisa timbul suara ya. Oke, full adjustable. Untuk proyektor itu adalah jam 9 dan jam 3 ya. Untuk H11 bisa agak maju agak mundur ya. Ini demo saja, nanti coba saya carikan pakai proyektor H11 juga ya. Tuh ya, sangat enak mutarnya ya. Jadi bukannya seperti proyektor apa yang keras yang kenceng, seperti nggak clock lah gitu ya, saya nggak sebut mereknya, tapi ini bener-bener high quality ya, dibikin rapi sekali ya. Bahannya CNC, PCB-nya dari Cooper ya, double Cooper ya. Jadi ini lebih mahal, lebih terang, lebih bagus. PCB dari chipletnya dari Cooper double ya. Jadi dari Cooper itu apa sih? Tembaga. Tembaga itu sebagai batang pendinginnya di tengah ya. Kita akan ukur juga looks-nya ya. Sebenarnya bohlam ini sudah kita jual dari 1,5 tahun yang lalu, tapi kita promokan lagi kali ini ya. Kenapa saya lebih milih chip Cree dibandingkan yang lain-lain? Kenapa? Karena Cree bisa diservis ya, bisa diservis, bisa di replace kalau memang chipnya rusak ya. Chipnya rusak ini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti, kita bisa copot, kita ganti chipnya. Jadi setidaknya rusak tidak dibuang ya, rusak tidak dibuang. Kalau yang merek-merek lain rusak ya buang, karena chipnya nggak bisa diganti ya, kita nggak ada stoknya dan agak sulit. Kalau ini kan nonjol, jadi kita bisa pakai pinset, kita cabut bisa ya. Jadi intinya kalau yang kecil-kecil itu biasanya di print menggunakan komputer ya, apa robot, jadi udah program. Nah kalau yang kayak begini-begini kita manual, masih bisa kita kita cabut, kita servis ya. Look wattnya adalah 29 saat ini terbaca ya. Looksnya akan kita baca 2400 ya. Nah kita taruh ini di sini 2300 2400 ya looksnya. Jadi terang sekali ini. Terang bro, ini mata saya aja sakit bro, silo ya. Kipasnya kenceng ya, putarannya kenceng menyebabkan dia tiupannya ada suara, tapi itu bukan dari berisik dari suara kipasnya ya, tapi dari hembusan anginnya, karena saya request ball bearing nih ya, 30 watt, teknologinya Cooper ya, teknologi PCB nya Cooper ya. Ini sebenarnya di request untuk Suzuki R3 ya. Suara kipasnya sih silent ya, silent. Putarannya lebih cepat dibandingkan kipas-kipas biasa, karena ya itu saya request ball bearing ya 30 ya. Terang sekali bro ini ya, build quality juga sangat bagus. Saya punya tipe-tipe lain juga, H4, H11, H7, HB3, HIR2. Jadi buat Anda yang mau tipe ini silakan WhatsApp 089826933838 ya. Terangnya ajib dan dia stabil ya, stabil, tidak ngedrop ya. Sebenarnya dia 30 watt, dia akan langsam idle di 28 watt ya, stabil sekitar 2400-an tadi. Kalau yang di H4 nya karena dia chipnya double atas bawah, dia akan di 2000
2200 apa 2300 ya H4. Kalau yang single begini lebih tinggi wattnya dan dia lebih terang karena chipnya cuma 2 ya. Kalau ini 4 ya, beda di driver lah ya. Dari bentuk fisiknya pun yang H4 lebih besar kipasnya ya. Ini kipas yang untuk H ini kecil, H11. H4 lebih tinggi ya, kipasnya lebih, heatsinknya lebih banyak. Jadi awet lah intinya ya. Kipas mati, si LED masih bisa bertahan kalau menurut saya ya. Oke, gitu aja. Tak ada yang banyak dibicarakan ya. Oke, saya akan cari proyektor H11 ya, sebentar. Kita akan demokan sekalian hasil sinarnya. Di depan saya ya ada proyektor nih, terlihat nggak? Punya Toyota ya, punya Toyota atau punya Suzuki sama saja ya. Kebanyakan kan begitu ya, satu proyektor headlampnya bisa ganti-ganti karena dia buatan Stanley atau Koito ya. Kita coba nih di proyektor halogen ya, H11. Jangan lupa untuk Anda yang beli tipe ini pasang di proyektor, kasih tahu saya kalau memang belinya buat proyektor. Jadi sebelum beli kasih tahu saya untuk tipe mobil apa ya. Karena di proyektor itu khusus bro ya, kalau dia tidak fokus atau dia nggak ini, cut off-nya nggak bakal keluar, cut off-nya melengkung ya, segala macam. Jadi kalau di proyektor itu sensitif ya. Beda dengan di reflektor. Di reflektor dipasang nyala ya, geser-geser dikit masih oke. Tapi kalau di proyektor ngaco dikit ya, dia tidak akan bagus outputnya ya. Jangan lupa cara settingnya, nanti barang sampai kita pandu ya. Ada trik khusus cara nyetingnya ya. Nah, kita akan kasih lihat hasil outputnya ya. Nah, ini outputnya. Saya tidak membilang dia terang atau tidaknya, karena terang atau tidaknya itu dilihat dari watt dan lux-nya ya. Dilihat dari watt dan lux-nya, bukan dilihat dari hasil outputnya terang atau tidak. Hasil output ini saya tunjukkan adalah bahwa ini cut off-nya bagus sekali ya, perfect ya. Di sininya tebal ya, garis cut off-nya lurus. Jadi bukan dilihat dari terangnya, karena kalau terangnya dari kamera ya kita bisa bermain curang sebenarnya ya. Tuh, saya terangin dia kelihatannya terang kan ya. Kita bukan mau menunjukkan terang di kamera, tapi kita menunjukkan hasil outputnya perfect ya, seperti halogen ya. HID pun akan hasilnya seperti ini ya, putih bersih dan cut off-nya di sini tajam ya. Ya, cut off-nya tajam. Kita akan coba lagi di proyektor Toyota. Nah, ini proyektor Toyota ini dipakai di Rush, dipakai di Fortuner juga, dipakai di ya semua inilah ya. Ini proyektornya. Ini adalah proyektor halogen H11 ya. Nah, ini outputnya. Ini pun masih bisa diputar ya, di adjust nih. Misalnya kalau, nah ini lebih, garisnya lebih oke ya. Nih akan saya putar, saya adjust. Nah, ya. Nah, adjust ini di tipe LED ini bagus, dia bisa maju dan mundur lagi. Ya, ini kita mentokin ke depan, kita mundurin sedikit. Nah, ini mundur nih. Ya, kita selain bisa maju, mundur 360 derajat, kita bisa putar. Nah, ya, Anda tinggal cari outputnya mau bagaimana, bisa ya. Jadi ini tidak menunjukkan terangnya ya, tapi menunjukkan hasil patternnya, gambar outputnya. Kita bandingkan dengan halogen ya. Jadi bohlam ini perfect. Jadi bohlam ini maksud saya adalah bukan istilahnya bohlamnya dibikin satu ya, tapi soketnya banyak macam. Jadi saya mau jelaskan begini. Banyak pabrikan ya, pabrikan bohlam, banyak dia bikin ininya universal ya. Semua dia bikin,
Nah, dia tinggal kasih soket ininya berbeda-beda. Lu mau soket apa? HIR 2 tinggal kasih ini. Lu mau apa? HB3 tinggal kasih ininya. Nah, LED-nya jadi satu universal. Itu LED begitu mendingan jangan dibeli. Ya, pabrik memang mau gampang bikin malnya cuma satu, dia cuma bikin ininya. Jadi dipasangkan, oh ini jadilah HB3, oh ini jadilah H11. Bohlam yang begitu tak bakal fokus, bro. Ya, karena Anda tahu tinggi rendahnya fokus itu berbeda-beda tiap bohlam tinggi rendahnya. Ya, makanya di sini dikasih jarak juga space tuh untuk agak tinggi atau agak mundur. Jadi saya sudah ukur pakai Sigmat, benar-benar dia sesuai dengan halogen tinggi rendahnya ya. Jadi ini barang yang Anda dapatkan, Anda beli ya seperti yang saya bicarakan yang Anda tonton ini ya, bukan cuman iklan saja. Jadi banyak orang yang menampilkan fotonya barangnya seperti itu bagus, tapi giliran dikirim kok tidak sesuai gitu ya. Banyak yang seperti itu juga. Apalagi namanya beli online ya. Lihat gambar dengan hasil yang dikirim, barang yang diterima beda. Nah, kalau ininya H11 benar-benar H11 gitu ya. Jadi bukan asal bohlam ininya saja. Ya. Ganti-ganti ininya saja, bohlamnya satu. Nah, kalau itu fokus kan tiap-tiap bohlam ada HB3, ada HB4, ada HIR 2. Ya, ada HIR 2, ada H7, ada HB4, ada segala macam ya, tipe bohlam banyak. Ada H11, ada H16 gitu ya. Jadi bohlam ininya jangan, pabrikan biasanya bikin ininya satu, dia bermain di sini gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini benar-benar H11 karena tingginya sesuai ya. Oke, gitu aja. 30 watt ya, realnya sekitar 2400-an lah ya luxnya untuk tipe single dim ya. Saya ready tipe HB3, HB4, HIR 2, H7, H11, H16 semua ready ya. Kebetulan ini di order untuk all new R3, saya sudah settingkan, saya sudah tesin di proyektor. Oke lah ya. Buat Anda yang mau buat fog lamp pun bisa ya. Di sini ada fog lamp Avanza Toyota, tapi ya begitu, sinarnya warna putih bukan warna kuning ya. Oke ya, kita sudah nyalakan. Nah, ini hasil outputnya ya, digunakan di fog lamp Toyota H11, Toyota Innova Reborn, Fortuner segala macam. Outputnya begini. Saya tidak menyatakan ini terangnya ya, karena terangnya ini kita bisa bermain curang ya. Nah, kita bisa terangin, wah terang sekali bro ya. Ya, wah redup sekali. Kalau Anda video kan redup begini orang nggak mau beli ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, kita hanya menunjukkan hasil output pattern ya. Terangnya atau tidaknya itu diukur menggunakan wattmeter dan luxmeter ya. Ingat, terangnya bohlam itu diukur menggunakan wattmeter dan luxmeter ya, bukan dari pattern seperti itu. Anda kadang-kadang suka melihat iklan di online, wah terang sekali ya, dia videoin di jalan gitu segala macam. Nah, itu sebenarnya Anda bisa tertipu ya. Saya ngomong apa adanya, Anda bisa tertipu. Kenapa? Karena mengukur keterangan bohlam ini adalah dengan alat ukur wattmeter dan luxmeter ya, di meja dan harus standar. Bukannya tiba-tiba diukur atau bagaimana hasilnya bisa ngaco, kabur gitu ya. Jadi makanya saya tidak pernah, jarang menyatakan bahwa terangnya itu di jalan seperti begitu, enggak. Tapi kita hanya menunjukkan output patternnya bagus, fokus, tidak silau, tidak kabur, tidak glare ya. Tebal atau tidaknya itu kan dilihat dari terangnya dia atau tidak. Jadi dilihat dari wattmeter dan luxmeter. Bohlam yang wattnya besar, luxnya akan besar. Rata-rata bohlam zaman sekarang adalah 1 watt 100 lux ya. Seperti itu. Di luar ada daya dari driver untuk menggerakkan kipas. Karena ini saya udah bilang, ini kipasnya saya request menggunakan ball bearing dan high speed, jadi supaya tiupan lebih kencang. Saya rasa ini kipas ini sekitar 5 watt, 3-5 watt lah makan setrumnya ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Anda sebenarnya bisa lihat di review saya sebelumnya, silakan ditonton di YouTube saya, channel Juragan Lampu. Buat yang belum follow ya silakan follow. Kalau Anda merasa saya berguna, kalau merasa saya tidak berguna ya nggak usah follow ya. Oke, terima kasih.
Oke, selamat sore ya. Ini barang baru sampai ya, kita import. Nah, saya import dari Cina tidak menggunakan kardus ya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kardusnya mana? Kardusnya mana? Saya nggak import menggunakan kardus. Kenapa? Volumenya gede ya, jadi mahal. Jadi kita efisien aja. Anda butuh bolamnya kan? Ya, packagingnya kita nanti eh, bikinlah sendiri di sini kardus. Yang penting adalah barang dikirim aman. Anda tidak butuh kardusnya kan? Anda butuh lampunya ya. Tuh, saya import begini tuh, ya. Ya, dikasih dari pabriknya begini. Nggak usah pakai merek, nggak usah kardus karena kita pesen adalah OEM ya. Jadi polosan tanpa kardus tuh. Ya. Ini dus pertama yang sampai. Nanti dus yang kedua. Jadi ini yang pertama nih. Saya kirim ini cepet pakai udara, jadi saya bayar nggak mahal ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti packagingnya kita bikin sendiri. Jadi intinya adalah banyak yang bertanya kepada saya juga, kok dusnya nggak ada? Saya nggak bikin dus bro. Ya, terima kasih. Nah, ini satu lagi tipe lain. Nah, kalau ini udah berikut boxnya, jujur terus terang ongkos kirimnya mahal ya, melalui udara, makan volume juga ya. Ya, ini kalau ini pakai dus tuh. Ada dusnya. Ada dusnya. Jadi ini XHP 50 Cooper Belt ya. Jadi kita banyak main di XHP 50. Ini Cooper Belt. Yang tadi kipas, yang pasti chipnya adalah Cree ya. Ya, ini ada dusnya bro. Ya. Berat. Ya. Jadi saya sih prefer import tak pakai dus ya, karena makan volume. Jadi kita lebih baik barangnya saja. Ya, terima kasih. Ya bro, pagi ini sampai lagi barangnya. Jadi importnya melalui udara dikit-dikit ya. Ongkos kirimnya aja lumayan, dan saya tanpa dus ya, tanpa dus. Jadi kalau mau dusnya ya dusnya plain. Tuh, dusnya plain. Ya. Cree double Cooper ya, PCB-nya double Cooper H4 ya, 30 watt nih. Cree. Jadi saya import tanpa dus. Nanti jangan bertanya kepada saya, Pak, dusnya mana ya. Nah, ini juga pokoknya intinya barang pengiriman kita rapi lah ya, aman, di bubble ya. Ini juga tanpa dus tuh. Untuk menghemat biaya kirim bro ya. HB3 9005 Cree XHP 30 watt ya, ready stock ya, campur-campur lah. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang brother and sister. Di depan saya ada bohlam juga ya, tipe Cree XHP 50 tanpa kipas. Jadi ada orang yang menginginkan, saya nggak mau ada kipas ya, tidak mau ada kipas, jadi tidak ada komponen bergerak ya. Biasanya kan LED selalu ada kipas ya. Kipas itu katanya bisa rusak, bisa segala macam ya. Memang sih, namanya juga kipas angin ya, namanya kipas angin berputar kotor ya, Anda wajib bersihkan ya. Diceklah setidaknya 2-3 bulan sekali, sama seperti Anda nyuci AC juga kan, kalau udah kotor ya kipasnya segala macam, evaporatornya kan nggak dingin.
Sama seperti Anda punya kipas angin di rumah, kalau yang sering pakai kipas angin kan Anda tahu sendiri muter terus, bilah-bilahnya itu nempel debu ya, membuat putarannya tidak kencang karena dia berat jadinya, dan karena banyak debu nempel jadi dia tidak bisa meniup. Walaupun dia berputar dia nggak bisa niup karena kan ini kan ada bilah-bilahnya ya, bilah-bilahnya ini kan hukum Bernoulli sebenarnya ya. Eh, Kipas angin kenapa bilahnya lurus begitu, nah apa miring begini, karena supaya ada perbedaan tekanan ya, hukum Bernoulli, jadi supaya dia bisa niup. Nah karena sudah sering mutar yang melengkung ini jadi rata, debu nempel di situ, jadi Bernoullinya, efek Bernoullinya hilang, makanya kipasnya tetap mutar tapi tiupannya tidak ada. Itu sama seperti terjadi di AC rumah Anda ya, dia tetap muter dikencengin tapi nggak bisa, tiup anginnya nggak bisa kenceng karena kotor, karena hukum Bernoullinya hilang ya. Oke, kita bahas langsung mengenai LED ini ya, tanpa apa ini. Jadi kita bahas langsung ya LED ini tanpa kipas ya, tanpa kipas angin. Saya cuma punya dua tipe ini, H11 dengan H4. H11 itu turunannya bisa H16, H8, H9. Jadi bisa buat fog lamp, bisa buat headlamp. Fog lampnya kalau Toyota H16, kalau Honda H8 ya. Jadi bisa pakai turunan ininya. Nah ini saya sudah ukur, ini realnya 20 watt. Ini juga, ini tipe H4 juga sama 20 watt juga ya. Jadi bohlam ini didesain untuk 20 watt. Bohlam ini bisa di-upgrade kemudian hari. Anda bisa upgrade adalah drivernya. Ya, drivernya. Di luar itu chip kalau mati bisa di reflow, bisa diganti. Kita bisa ngerjakan ya, tapi memang perlu makan waktu ya, nggak cepet bro. Anggap aja seperti Anda operasi ya, tidak cepet karena kita harus membongkar semuanya terus dirakit kembali gitu ya. Nah yang versi saya jual ini adalah ininya semua full CNC ya, dudukan ininya CNC, drivernya juga dari aluminium. Jadi ada yang beredar di pasaran mereknya berbeda sebenarnya tapi fisiknya sama, ininya dudukannya dari plastik ya, dari plastik, ininya juga dari plastik hitam, tapi punya saya adalah full CNC ya. Bahannya full CNC, dan jangan lupa kalau versi ini harus dibuka nih, Anda baca di sini ya. Jadi sudah pasang dengan benar, ini harus dibuka karena dia tidak ada tidak ada kipas, jadi pendinginannya ya mengandalkan ini gitu ya. Ini harus dibuka ya. Yang tipe H4 juga sama. Nah, yang tipe H4 ini agak unik ya. Anda kalau beli di online shop, Tokopedia, Shopee, Anda beli, Anda pasang pasti gagal. Kenapa? Karena H4 yang beredar di Indonesia itu di online shop itu salah ya, nggak fokus. Untuk penonton, untuk customer, untuk follower ya, subscriber, follower, pernah nggak Anda beli tipe ini terus Anda pasang di mobil Anda, high beamnya katanya ke atas pohon ya. Itu masalahnya ya. Bohlam ini yang saya jual tidak seperti itu ya. Low beamnya cut off-nya lebih bagus ya, high beamnya juga lebih sempurna lah, saya berani jamin. Anda beli di saya sudah kalibrasi, saya sudah settingin, saya udah bikinin, tinggal Anda install ya, adjust sedikit lah ya. Anda install tinggal dioprek-oprek sedikit, adjust sedikit, karena sebelum dikirim udah kita atur sedemikian rupa jadi supaya nanti barang sampai tinggal Anda pasang ya. Ini juga sama 20 watt ya, 20 watt low dan high. Jadi low, jadi ini tipe sorotan atas bawah ya. Dua chip XHP 50, dua chip sorotan atas bawah. Jadi untuk satu chip low beam, satu chip untuk high beam. Ini low beam, ini high beam. Ya, pada saat low beam ini 10 watt nyala, pada saat high beam dua-duanya akan nyala adalah 20 watt. Oh sorry, low beamnya 12 watt, high beamnya 20 watt. Bohlam ini bisa di-upgrade bro, bisa di-upgrade ya. Yang di-upgrade adalah drivernya. Tentu Anda harus menambah biaya untuk ganti driver ya. Nah, bohlam ini saya jual di Bukalapak, Tokopedia, di Shopee, sudah dikalibrasi, jadi Anda nggak perlu khawatir.
soal hasil outputnya ya, sinarnya saya jamin akan bagus, setidaknya lebih maksimal lah dibandingkan yang tidak dikalibrasi ya. Ada orang bingung kalibrasi apa sih si Jungki ngomong kalibrasi, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya gini, Anda beli udah tinggal terima beres, tinggal pasang. Saya berharap cut off-nya bagus, fokusnya bagus, tidak buyar, tidak glare kemana-mana, intinya itu ya. Dan LED ini full adjustable 360 derajat maju dan mundur ya. LED ini 360 derajat maju dan mundur. Jadi H4 ini akan kita buat seperti LED yang ini juga 360 derajat. Kalau ini hanya bisa 360 derajat diputar, yang ini akan kita buat 360 derajat diputar ya, bisa diputar dan maju mundur ya, akan kita buat seperti itu. Jadi Anda tinggal pasang saja. Tinggal penyesuaian sedikit, selesai. Ya. Oke, kita akan demokan di sini wattnya ya. Nah, saya agak sulit juga ya mengukur luxnya karena kan biasanya bohlam saya taruh di sini. Tingginya juga kita sudah ukur berapa kira-kira ya untuk diarahkan ke luxmeter. Yang jadi masalah adalah kan ini kan tinggi ya. Karena ada ininya. Jadi kita cara pengukurannya bagaimana ya? Ya, begini. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas ya, karena dia lebih tinggi. Nah, kita mau tekuk juga masih tinggi, jadi nggak efisien. Jadi tipe ini tidak bisa dibandingkan outputnya dengan yang versi kipas, karena versi kipas kan kita taruh di sini dia pendek, bro, ya. Kita taruh di sini dia pendek, ya, pendek. Nah, ini kita bisa ukur berapa luxnya. Sedangkan kan ini tinggi. Jadi versi ini tidak bisa dibandingkan atau disandingkan secara langsung dengan versi yang kipas. Ya, yang kipas ini contohnya H4 menghasilkan 2200 yang H4-nya ya. Kalau yang single dimnya menghasilkan maksimal 2500 lux. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara langsung face to face antara yang versi Cooper Belt dengan versi yang kipas. Karena beda tinggi rendahnya ya. Jadi kita mungkin ngukurnya ya akan tetap begini juga ya, tapi hasilnya tidak real sebanding dengan yang kipas ya, karena tinggi rendahnya berbeda ya. Kita akan demokan. Oh ya, ini 6000 Kelvin bro, jadi bawaan pabrik ya. 6000 Kelvin. Kita tidak silo banget ya, saya ngomong dulu, kita tidak menjual yang versi warm white 3000K 4000. Di kemudian hari kita akan jual ya. Kita sebenarnya sih bisa, cuman ya itu jatuh harganya lebih mahal. Nah, customer keberatan nggak untuk menambah biaya itu gitu ya. Kalau keberatan ya nggak bisa, karena kita dari pabrik hanya menyediakan 6000 ya. Sebenarnya sih saya sih bisa, cuman ya itu harus menambah biaya untuk ganti chip. Jadi kalau untuk satu pasang Anda harus beli 4 chip, nah itu harganya lumayan gitu ya. Oke, kita akan coba versi Cooper Belt ya. Jadi Cooper Belt itu diukur begini ya, luxnya adalah berapa. Anda bisa lihat sendiri 1800 luxnya ya. 1800 lux ini adalah 20 watt. 20 wattnya Cooper Belt 18,6 ya, 20 wattnya dia adalah 1800. Jadi 1 watt itu mewakili 100 lux ya. Tapi hasil 1800 itu tidak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas, karena yaitu ini tinggi sedangkan kipas kan pendek. Jadi beda hasilnya ya. Ini yang versi H11, H16, H8, H9 ya. Nah, sekarang kita akan mengukur yang versi H4. Nah, H4-nya sendiri menghasilkan 2500 luxnya. 2450 luxnya. Ya, ini adalah 14 watt. Ya, low beamnya 14 watt. Mencapai 2400 luxnya. Ya, jadi lumayan sebenarnya. Cuman hasil ini tidak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas karena dia pendek, karena ini dia tinggi gitu ya. Nah, kita akan
Tadi kan adalah versi low beam ya. Low beamnya itu menghasilkan 2400. Nah, wattnya adalah 14. Nah, sekarang kita akan mencoba high beamnya. Nah, ini adalah high beamnya. High beamnya 21,5 wattnya. Ya, high beamnya itu menghasilkan 2000 berapa tuh? 2000 lux ya. High beamnya 2000 lux. Nah, ininya posisinya di sini ya. Ini 2000 lux. Ini untuk high beamnya, chipnya. Sedangkan chip low beamnya 1800 ya. Jadi lumayan nih Bolam, terus terang ya, Cree XHP. Dan yang pasti saya berharap dari sini adalah ini umurnya panjang bro. Karena kenapa ya? Karena dia tidak ada komponen bergerak ya. Tidak ada komponen bergerak ya. Bisa dipakai seumur 5-6 tahun mungkin, kayaknya bisa nih, lebih ya, 7 tahun mungkin ya. Anda udah keburu jual mobil, ini masih bagus karena ya itu nggak ada komponen bergerak. Karena LED zaman sekarang kan semua pakai kipas mati, LED mati pasti ya, kecuali Cree saya sudah coba ya. Kalau LED zaman sekarang yang CSP yang high power seperti DHP F3, F5, P730, Automax, kipas nggak ada, LED mati pasti bro. Kalau Anda nggak percaya, Anda matiin kipasnya, Anda coba nyalain ya. Jadi jantungnya itu adalah di kipas mati, LED-nya pasti mati, meredup lama-lama. Kalau nggak mati dia meredup ya. Jadi nyawanya LED itu di kipas. Nah, kalau ini versi Cooper Belt ya, jadi tanpa kipas sebenarnya ya. Tapi memang LED yang dengan kipas juga masih perlu dibutuhkan ya. Lebih terang sebenarnya karena ya pendinginannya kipas. Tapi kalau yang begini-begini ya lebih awet ya. Oke, saya sedikit ulang review ya. Jadi ini LED berbeda dengan yang dijual di online shop. Saya nggak tahu ada juga nggak yang tipe begini. Saya jualnya versi yang dudukannya juga dari aluminium ya, drivernya dari aluminium. Nah, kalau yang untuk H4-nya ini kita punya versi full adjustable ya, bisa diputar 360 derajat maju dan mundur. Jadi Anda nggak perlu khawatir, settingannya pasti pas ya, maju dan mundur. Semua Cooper Belt sama, drivernya juga dari aluminium. Untuk H4 Anda jangan pernah beli di online shop toko lain, karena kenapa? Itu tidak dikalibrasi, karena fokusnya bakal kabur. Daripada Anda nyesel beli harga mahal, mendingan beli yang sudah kita setting, harga selisih sedikit tapi Anda puas gitu ya. Jangan sampai Anda berpikir begini, wah titip jual deh, atau saya mau jual, atau suruh saya tukar tambah. Saya tidak bisa tukar tambah karena banyak juga yang minta tukar tambah. Saya tidak terima karena LED yang punya Anda itu kan pasti saya mesti jual lagi dong. Nah, jualnya lagi gimana cara jualnya kalau nggak bagus gitu ya. Jadi saya juga nggak mau menyesatkan customer yang beli. Jadi saya mau berharap kalau Anda beli dengan saya berharap Anda puas, tidak ada istilah kecewa ya. Seperti itu. Oke, jika Anda mau order bolam ini silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda order melalui Bukalapak ya. Bukalapak nanti saya kasih link deskripsinya di bawah. Tokopedia Anda tinggal langsung cari reseller Juragan Lampu, itu dijual oleh reseller kita, atau di Shopee nanti saya kasih linknya di bawah ya. Sebagai penutup saya akan kasih lihat sinarnya ya. Ini di fog lamp Toyota. Sebenarnya kenapa saya videokan fog lamp Toyota ya, karena di depan saya ada fog lamp Toyota. Sebenarnya saya juga ada fog lamp Mitsubishi Expander, fog lamp Pajero. Karena Toyota ini semua Toyota pakai ini ya, dari Fortuner, Kijang Innova Reborn, Kijang Innova lama, Avanza, Calya, Alia, ya pokoknya semua mobil Toyota pakai ini ya. Saya cobanya di Toyota ya, seperti itu. Kalau Pajero di keluarga Expander, di keluarga Outlander ya kita pakai punya Mitsubishi Expander sama bro, sama Nissan Livina juga sama. R3 pun sama dari Valeo ya. Kalau ini kan dari dari Koito ya, dari Koito. Oke, kita akan coba pasangin dulu. Kok susah ya? Sebentar. Susah bener masuknya. Oke. Ya, jangan lupa jam 9, jam 3 arahnya.
Kita akan coba nyalakan. Nah, dinyalakan begini Anda jangan berpatokan terangnya ya, tapi Anda berpatokan pada output pattern. Pattern itu apa? Gambar outputnya ya, gambar outputnya seperti apa untuk menyatakan bahwa dia tidak silau ya, cut off-nya bagus. Jadi output pattern yang Anda lihat adalah output patternnya. Nah, ini adalah output patternnya. Output patternnya lumayan ya. Jangan Anda lihat terangnya atau gelapnya, karena kenapa? Semua itu semu ya, bisa diatur dari kamera handphone Anda seperti ini nih, saya terangin. Kalau Anda melihat terang begini, wah terang ya, pasti saya mau beli. Nah, makanya banyak pedagang yang menghasilkan gambar yang lebih terang-terang, padahal hasilnya tidak real. Untuk terangnya dia diukur dari watt meter dan lux meter ya. Karena kalau si pedagang menampilkan foto seperti ini, Anda tak bakal beli ya. Banyak yang menampilkan begitu di online, di foto, di jalanan, ya itu permainan dari kamera bro, hati-hati. Ya, jangan sampai Anda tertipu. Banyak yang tertipu seperti itu loh. Bohlam C6 yang 100.000 katanya terang banget di foto, itu hasilnya nggak bener gitu ya. Jadi saya hanya menunjukkan Anda lihat begini tuh, lihat output patternnya ya. Nah, lebar ya. Jadi ini untuk fog lamp Toyota sih sangat mantap. Ya, sangat mantap bro. Untuk fog lamp, oke. Nah, kita juga akan mendemokan output ininya di proyektor ya. Nah, saya minta perhatian ya untuk Anda yang membeli tipe ini ya. Ini kan dia bijinya berjendol, kelihatannya berjendol. Hati-hati bro ya. Jangan sampai kesenggol dengan keras atau kasar karena robek ya. Ini kan ada lensnya, itu bisa robek bro. Robek LED pasti mati ya. Jadi jangan sampai kecongkel. Jadi berhati-hatilah. Perlakukan bohlam dengan seperti bohlam ya. Banting jatuh itu bisa merusak dia ya. Sama seperti bohlam, namanya bohlam kalau jatuh pecah ya. Jadi perlakukanlah bohlam dengan sangat-sangat sensitif lah, sangat-sangat hati-hati ya. Nah, ini ada proyektor Toyota Camry ya, dipakai di mobil-mobil Toyota lah. Nah, kita akan coba masangkan dia ya, sebentar. Oke, udah kita nyalakan ya, kita udah pasangkan. Nah, kita udah nyalakan nih. Nah, kita bisa lihat outputnya ya. Anda berpatokan pada output patternnya saja ya. Output patternnya seperti ini. Ya. Jadi ini cut off-nya keluar ya. Ini garis cut off-nya, oke. Ya. Jangan melihat terangnya, sekali lagi saya ulang. Saya bisa terangin sedikit. Wih, terang ya bro. Pasti Anda mau beli kalau terang. Tapi kalau saya gelapin ya pasti Anda nggak mau beli. Tapi yang maksud saya tunjukkan di sini adalah Anda lihat tuh output patternnya tak ada blank spot ya. Garis cut off-nya keluar, tajam sekali ya. Memang dia belum clear line. Kalau clear line dia akan warna biru nih, color band-nya keluar. Tapi ini kan belum clear line gitu ya. Jadi Anda hanya melihat output patternnya. Output patternnya proyektor seperti ini ya, dia akan seperti ini. Ya, ini masih bisa di adjust, diputar kiri kanan ya. Yang pasti ini LED tidak panas ya, tidak merusak bol ya. Tidak pernah LED sejarahnya merusak bol. Bisa merusak bol, betul, panas. Yang namanya panas itu merusak memang, tapi ini relatif aman lah ya LED. Ya. Jadi kita sudah mencoba H11 Cree di proyektor. Jadi outputnya tadi bagus ya, tak ada. Jadi ini cut off-nya nggak melengkung bro. Kalau Anda beli yang melengkung ininya berarti bohlam LED-nya fokusnya salah nih. Ini melengkung nih. Nah, ini kan berupa garis lurus. Garis lurus ya. Ini step cut off garis lurus. Jadi dia nggak melengkung begini. Kenapa bisa melengkung? Saya jelaskan. Karena begini, pabrikan LED itu ya. Pabrikan LED itu, dia itu bikin LED cuma satu macam sebenarnya. Bentar, ya. Pabrikan LED itu bikin LED cuma satu macam. Apa yang saya maksud satu macam? Dia bikin LED itu satu. Yang membedakan cuma soketnya saja. Itu di situ jahatnya. Jadi dia istilahnya
nggak perlu bikin-bikin yang lain, dia hanya ngemal satu soketnya yang berbeda-beda. Nah itu yang membuat LED tersebut sebenarnya nggak bagus gitu ya. Jadi bisa melengkung, padahal tiap-tiap bolam dari H11, HB3 itu titik fokusnya berbeda-beda loh. Ya H4 juga beda-beda. Nah ininya nih, banyak pabrikan LED dia bikin LED ininya satu, soketnya yang macam-macam. Nah soketnya yang macam-macam itu yang menyebabkan fokusnya nggak bener. Yang rugi siapa? Anda customer kalau buat yang nggak paham, yang beli. Banyak yang beli mengeluh kok outputnya begini, outputnya begitu. Ya itu karena ininya nih. Jadi si pabrikan banyak bikin ininya nih, sembarangan dia. Ininya mah tetap sama. Dia HB3 dikasih HB3 ini masukin. Ini H11 dikasih masukin ini. Ini HIR2 dikasih masukin ini. Ya hasilnya nggak bakal bagus. Nah makanya tipe ini saya cuma punya H11 dan H4 itu aja. Yang tipe lainnya nggak bagus bro. Saya udah coba ya di reflektor HB3 kok outputnya begitu. Di HB4 apalagi begitu. Makanya saya cuma main di H11 yang oke gitu ya. Karena saya lihat LED-nya sama, ininya yang beda ya. Ininya yang beda. Jadi saya nggak mau menjual yang istilahnya aduh nggak bagus gitu ya. Jadi H11 ini oke lah. Ya. Di H4 juga saya bikin ini full adjustable ya. 360 derajat bisa diputar, agak maju, agak mundur bisa. Ya. Intinya Anda tinggal pasang saja. Untuk H4-nya saya sudah minta beberapa yang sudah beli, minta video kan, tapi mereka nggak mau share ke saya, ya nggak masalah. Padahal pada saat adjustingnya mereka konsultasi sama saya tengah malam juga saya ladenin karena saya mau hasilnya yang maksimal, yang bagus ya. Customer beli sama saya harus wajib istilahnya memberikan tutor sebaik mungkin ya, supaya hasil outputnya juga Anda puas ya, seperti itu. Saya juga sudah minta videonya tapi dia tidak upload, dia tidak berikan ke saya, nggak masalah ya. Intinya adalah kalau Anda percaya dengan saya ya Anda beli, kalau tidak percaya ya nggak usah beli, nggak masalah ya. Silakan cek di deskripsi di bawah, bisa beli melalui Tokopedia, Bukalapak. Tokopedia Anda tinggal search reseller Juragan Lampu ya, username-nya, namanya reseller Juragan Lampu. Saya juga sebenarnya punya IG. Kemarin ada yang nanya saya ada IG nggak? Saya ada IG. IG saya ada 2. Yang pasti adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Nama saya adalah Jungki Wenas, Juragan Lampu adalah nama toko saya. Jadi Jungki Wenas Juragan Lampu. Karena banyak yang menggunakan nama Juragan Lampu, ya namanya juga orang terkenal gitu ya. Banyak lah yang ngikutin. Ya. Banyak lah yang mau ngikutin, tapi yang asli adalah Jungki Wenas Juragan Lampu, karena Jungki Wenas ini adalah nama saya, Juragan Lampu nama toko. Sama seperti jual martabak sinar bulan kan banyak, martabak terang bulan banyak, cuma beda nomornya. Tukang nasi campur juga banyak, Ahong 78 46 lah, 48 lah ya. Sinar bulan, terang bulan 73, 74, pecenongan berapa, banyak ya, pokoknya pakai angka-angka. Nah kalau saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda merasa ini bermanfaat silakan follow atau subscribe. Kalau merasa nggak ini ya nggak usah follow atau subscribe ya. Jangan lupa jangan sampai salah beli, karena tipe ini sensitif bro ya. Tipe ini sensitif, saya banyak sekali dapat curhatan dari orang, kok tipe ini jelek ya nggak terang ya. Ya terangnya terangnya bohlam itu dari watt atau luxnya. Jadi kalau Anda mau membandingkan ini dengan bohlam merek lain, tipe lain, misalnya F3 ini nggak terang, ya wajar. Kenapa? Karena ini wattnya cuma 20, F3 kan di atas 20, tapi F3 ngedrop. Jadi kalau Anda mau mengadu dengan F3, adunya jangan 5 menit awal, adunya sudah setengah jam. Saya rasa face to face gitu ya, karena dia ngedrop, dia awalnya memang kenceng. Tapi bohlam ini dia tidak ada istilah ngedrop. Awal nyala 20 ya sampai akhir 20. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bandung malam, nyala terus lampunya. Dari awal Anda dari awal Anda berangkat dari rumah di Grogol, Anda masuk tol sampai di Bandung, ya 20 watt segitu aja. Sedangkan kalau Anda pakai F3, F5, nyala awal terang. Anda sampai di Cikampek atau Anda sampai di Cawang dari Jelambar udah turun tuh, meredup ya. Saya ngomong apa adanya loh, karena saya juga nyoba itu ya, F3 terutama apalagi ngedrop
watt awalnya doang gede. Nah kalau ini stabil ya, tidak ada istilah ngedrop. Segitu aja. Saya sudah coba ini nyalakan 4-5 jam, saya tinggal, pas pulang saya lihat lagi wattnya sama bro ya, nggak turun, cuma memang panas ya karena dia tidak ada kipas. Ya wajar, nggak apa-apa, yang penting kan nggak rusak gitu ya. Nah bohlam ini juga bisa saya upgrade, kita ganti driver ya, kita maksimalkan 50%, bukan 50% loh, kita 100% kita naikin. Ini 20 watt tadi kan, kita naikin jadi 40 watt, itu bisa, Anda tinggal ganti driver. Sama ini juga, ini kan wattnya kan kecil kan, 21 tadi ya, 14 dengan 21, low beam 14, kita bisa bikin low beamnya 20 watt, high beamnya 20 watt, jadi 40 watt, itu bisa. Anda tinggal beli drivernya, kita modif ya. Memang ada biaya tambahan yang Anda harus bayar ya, seperti itu. Jadi Cree ini enak sekali untuk mau di upgrade, dimodif segala macam. Chipnya mau diganti juga bisa sebenarnya menjadi Huawei 3000, cuman saya belum ada stok chipnya. Anda harus beli sendiri chipnya di online, Anda tinggal bayar saya ongkos kerja, itu aja, itu juga bisa. Tapi kan jadi harga bohlamnya mahal gitu. Nah yang jadi masalah adalah customer maunya murah gitu ya. Kita tidak menyediakan, tapi kita menyediakan jalur custom. Jadi kalau Anda mau custom, kita siap ya. Oke, seperti itu aja. Jadi ini bisa diservis ya, kalau rusak nggak dibuang. Bohlam-bohlam lain rusak buang. Ya rusak buang bro, saya ngomong apa adanya. Banyak juga yang pedagang teman saya, karena garansinya panjang, ada komplainan, dia banyak sekali udah rusak ya. Gudang-gudang minta saya perbaiki, saya nggak bisa karena chipnya bukan Cree ya, seperti itu. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda mau yang awet bisa diservis ya pakai Cree ya. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, kita bahas lagi sedikit ya mengenai Cree. Jadi banyak yang bertanya juga. Sekarang kan lagi ngetrennya DHP dual heat pipe ya. Sebenarnya apa sih heat pipe itu? Heat pipe itu pembuang panas ya. Jadi bukan pembuangan. Jadi di tengah sini ya, dia ada batang. Dia menggunakan tembaga. Tembaganya itu dia kopong ya, jadi seperti ini nih. Jadi DHP itu apa? DHP itu kan dua heat pipe. Nah sebenarnya saya sudah bikin, saya sudah rakit ya. Jadi ini chip XHP70 di tengahnya ini adalah heat pipe. Jadi pipa pembuang panas heat pipe ya. Nah ini barangnya. Jadi di tengahnya itu ada ini, red copper heat pipe ya, sebagai pembuang panas. Jadi sebenarnya nggak ada istimewanya apa itu dual heat pipe, cuman ya dia teknologi aja. Teknologinya juga sebenarnya bukan teknologi baru. Ini bohlam kan yang copper belt sudah 3-4 tahun yang lalu juga sudah ada. Nah ini di tengahnya, nah ini. Nah apa bedanya dengan dual heat pipe dengan single? Sebenarnya bagusan yang versi ini, kenapa? Karena dia batangnya besar, sedangkan kalau yang dual heat pipe itu heat pipe ininya hanya segede tusuk gigi gitu ya, ditaruh di kiri dan di kanan, kecil. Jadi sebenarnya ini sendiri sudah menggunakan heat cooper pipe. Nah ini heat cooper pipe. Jadi kalau ini dibongkar di dalamnya ini heat cooper pipe ya, sama seperti LED yang saya rakit ini. Saya udah beberapa tahun yang lalu sudah rakit ya, XHP70 buat mobil saya sendiri. Nah ini barangnya ya. Proyek ini belum dilanjutkan lagi karena kenapa? Sibuk ya. Nah ini heatsinknya Cooper, ditaruh di sini. Cooper itu oksidasi ya, warnanya hitam, mesti digosok, dibrasok, kilap lagi ya. Ini tuh adalah heat cooper pipe ya. Nah XHP yang satu lagi yang model kipas itu double cooper, dia tengahnya nggak kopong, jadi tetap dari cooper ya, pendingin dari cooper yang bagus. Jadi di dalam sini sebenarnya sudah ada heat cooper pipe. Jadi teknologi heat cooper pipe itu yang single dipakai di F3, F5 ya, single dia ada di sebelah satu. Nah yang model baru ditaruh di dua, di kiri kanan. Tapi heat cooper pipe itu menyebabkan dia punya ininya tebel, jadi fokusnya cut off-nya kurang begitu bagus karena terlalu tebal. Terang sih terang, dan ngedrop juga ya, ngedropnya besar. Jadi kalau Anda mau cari bohlam yang tidak ngedrop dan ada heat cooper pipe-nya ya tipe ini
Tipe ini sudah ada heat cooper pipe dan dia tidak ada kipas ya. Nggak ada kipas, jadi tidak perlu Anda khawatir bahwa lednya mati tanpa kipas gitu ya. Heat cooper pipe ada, jadi teknologi heat cooper pipe bukannya saat ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada ya, di teknologi di laptop sudah ada. Nah ini dipakai di teknologi lampu ya, ini heat cooper pipe ya. Jadi dia selalu, kalau yang versi Cooper Belt ada heat cooper pipe kalau dari keluarga Cree. Di Philips juga ada kan yang Ultinon warna biru, dia sistemnya pakai Cooper Belt tapi dia tak ada heat cooper pipe ya. Oke, gitu aja ya. Jadi heat cooper pipe juga sudah ada di teknologi ini. Ini wattnya real 20 watt, 21 dan stabil ya. Tidak ngedrop ya. Terima kasih.